Sebelumnya dalam Shingeki no Kyojin, Eren bersama teman-temannya yang baru lulus dari pelatihan, tiba-tiba harus berhadapan dengan Titan berukuran raksasa, yaitu Colossal Titan. Colossal Titan langsung menghancurkan gerbang tembok sehingga membuat Titan berhasil masuk ke dalam kota dan melakukan pembantaian manusia. Banyak korban berjatuhan, termasuk tokoh utama kita, yaitu Eren Yeager. Namun, ternyata Eren memiliki kekuatan tersembunyi, yaitu bisa berubah menjadi Titan. Umat manusia pun untuk pertama kalinya berhasil menang dari invasi Titan. Setelah keberhasilan tersebut, secara kebetulan para anggota Survey Corps baru saja pulang dari ekspedisi mereka dan langsung membantu menghabisi para Titan. Beberapa saat berlalu, dan kabar bahwa Eren adalah Titan menimbulkan perdebatan di masyarakat, antara yang merasa khawatir dan orang-orang yang menganggap Eren adalah harapan baru. Cerita kembali menyorot Eren yang berakhir ditempatkan di penjara. Di dalam penjara, Eren bertemu dengan salah satu anggota senior di Survey Corps, yaitu Hange Damaik. Eren diantarkan ke dalam suatu ruangan. Tetapi, sebelum Eren memasuki ruangan tersebut, Hange menitipkan pesan bahwa semua yang bisa mereka lakukan adalah percaya kepada Eren. Ternyata, Eren dibawa ke dalam pengadilan, dan di sana, Darius yang merupakan komandan dari 3 cabang utama militer hadir sebagai hakim pengadilan. Di pengadilan ini, akan ditentukan di mana Eren akan ditempatkan. Apakah di Survey Corps, ataukah di Military Police. Apabila di Military Police, tubuh Eren akan dijadikan bahan eksperimen dan setelahnya tubuh Eren akan disingkirkan. Hal ini karena para pemimpin dalam dinding melihat Eren adalah sebagai ancaman. Sedangkan, banyak yang justru melihat Eren sebagai pahlawan. Hal ini diyakini dapat memicu perang sipil di dalam dinding. Sedangkan, jika Eren ditempatkan di dalam Survey Corps, Eren akan dijadikan anggota tetap dan kekuatan Eren akan dimanfaatkan untuk merebut kembali Wall Maria. Saat persidangan dilakukan, banyak yang berpendapat bahwa Eren seharusnya langsung dibunuh saja. Mendengar banyaknya komentar negatif dan bahkan sampai mengancam nyawa Mikasa, Eren merasa kesal dan berteriak, "Jika kalian terlalu takut berjuang untuk diri sendiri, kalian lebih baik tutup mulut saja dan percayakan semuanya padaku." Teriakan Eren berdampak negatif dan Eren hampir ditembak di tempat. Namun, tiba-tiba Levi langsung menendang muka Eren hingga satu giginya copot. Lalu, Levi terus lanjut menghajar Eren. Levi pun mengatakan, "Eren bukanlah musuhku. Apakah dia adalah musuh kalian? Kalian yang mempersekusi dia sebaiknya berpikir baik-baik. Aku penasaran, apakah kalian betul-betul bisa membunuh Eren?" Setelah itu, komandan pasukan Survey Corps, yaitu Erwin, mengajukan proposal untuk memasukkan Eren ke dalam Survey Corps. Dan untuk jaga-jaga, Eren akan dipasangkan dengan Levi. Hal itu karena prajurit sehebat Levi bisa berhadapan dengan Eren apabila Eren mengamuk. Darius pun langsung membuat keputusan, yaitu memasukkan Eren ke dalam Survey Corps. Eren pun kemudian dibawa ke sebuah kastil yang merupakan bekas markas Survey Corps. Di sana, Eren akan tinggal bersama dengan Levi dan anggota timnya. Eren juga bertemu dengan Hange yang secara antusias menceritakan eksperimen ilmiahnya dengan Eren. Hange bercerita bahwa mereka berhasil menangkap 2 Titan hidup-hidup dan melakukan eksperimen terhadap mereka, seperti menghalangi sinar matahari hingga menusuk mereka hidup-hidup. Diskusi mereka berjalan seru hingga pagi hari. Tetapi, tiba-tiba mereka mendapatkan pesan bahwa 2 Titan yang ditangkap hidup-hidup tersebut telah dibunuh oleh orang tidak dikenal menggunakan alat maneuvering gear. Fokus cerita berganti ke teman-teman sebaya Eren, di mana mereka kebingungan mau masuk ke divisi militer mana. Di sini, Erwin datang ke hadapan semua prajurit baru dan mengajak mereka masuk ke Survey Corps. Erwin mengatakan bahwa para prajurit ini telah menyadari betapa seramnya teror dari Titan. Meski begitu, Erwin meyakinkan bahwa umat manusia telah memperoleh kemenangan yang belum tercapai sebelumnya. Erwin juga mengatakan bahwa kali ini, umat manusia memiliki harapan baru, yaitu Eren, dan juga sebuah basement di rumah Eren yang dulu ingin ditunjukkan oleh ayah Eren. Basement tersebut diyakini menyimpan sebuah rahasia penting dari Titan yang selama ini belum diketahui, dan bisa menjadi kunci untuk membebaskan manusia dari dominasi Titan. Mendengar hal ini, para prajurit tersebut merasa bersemangat. Kemudian, Erwin melanjutkan bahwa untuk bisa sampai ke basement tersebut, maka Wall Maria harus bisa direbut kembali. Dan hal ini berpotensi sangat berbahaya serta mengobatkan banyak orang. Selain itu, kemungkinan bertahan hidup prajurit baru di luar tembok hanya sekitar 50% saja. Dan banyak personil terbunuh setiap kali ekspedisi ke dunia luar dilakukan. Setelah mengungkapkan kenyataan tersebut,
banyak orang yang takut dan alhasil hanya beberapa orang saja yang ingin bergabung. Itu pun dengan raut wajah muram seakan menyesal. Berkat keberanian mereka, Erwin pun memberikan hormatnya kepada prajurit yang gagah berani tersebut. Waktu pun kemudian berlalu selama 1 bulan, dan ekspedisi keluar tembok dilakukan. Tujuan ekspedisi ini adalah untuk menguji coba formasi untuk digunakan ketika nantinya mereka mencoba untuk pergi menutup Wall Maria, atau setidaknya itulah yang diberitahukan kepada mereka. Sebuah pemandangan indah tampak setelah gerbang tembok dibuka, dan inilah awal dari petualangan Eren untuk membasmi seluruh Titan di dunia. Formasi yang digunakan kali ini adalah ide dari Komandan Erwin, yang dinamakan Long Distance Enemy Scouting Formation, yang bertujuan untuk menghindari Titan sebisa mungkin. Formasi ini terbukti mampu meningkatkan survival rate secara drastis. Formasi ini sangat ampuh untuk menghindari Titan normal yang pergerakannya mudah ditebak. Tetapi, beberapa Titan yang pergerakan tidak terduga, atau disebut juga Titan abnormal, terpaksa harus dilawan. Satu Titan abnormal sempat masuk hingga ke formasi tengah, dan mengincar Armin. Tetapi, beruntung senior Armin datang menyelamatkan dia, dan membunuh Titan tersebut dengan gerakannya yang cemerlang. Namun, setelah itu muncul lagi Titan abnormal berukuran 14 meter. Tetapi tidak seperti sebelumnya. Titan abnormal ini langsung berlari dan membantai senior Armin dengan mudah. Melihat gerakan Titan tersebut, Armin langsung sadar bahwa Titan tersebut bukanlah Titan abnormal, melainkan Titan dengan kepintaran sama seperti Titan Eren. Armin sempat terhempas dari kuda, tetapi bukannya dibunuh, melainkan Titan berbentuk wanita tersebut, atau Female Titan, justru mengangkat kerudung Armin seakan sedang memeriksa siapa orang di balik kerudung tersebut. Armin seketika sadar apa tujuan sebenarnya Female Titan tersebut, yaitu mencari keberadaan Eren. Tiba-tiba, teman Armin yaitu Rainer dan Jane datang. Jane menginformasikan bahwa bagian kanan formasi telah disapu bersih oleh Titan, dan merupakan arah dari datangnya si Female Titan. Armin pun curiga bahwa Female Titan tersebut adalah penyebab gerombolan Titan tersebut datang. Jane berpendapat bahwa Female Titan tersebut ada ancaman besar, dan mengajak mereka untuk memperabat Titan tersebut. Rainer berkata, "Apakah kamu benar-benar Jane? Jane yang kukenal selalu bersifat egois." Jane mengatakan bahwa dia tidak mau lagi berhadapan dengan abu tulang yang bahkan tidak dapat dikenali lagi. Sebuah rencana untuk memperampas Female Titan pun dilakukan, dan ini membuat Armin kembali terpental dari kudanya. Jane berusaha menyerang Female Titan tersebut, tetapi justru hampir terbunuh, hingga akhirnya Armin berteriak untuk mengalihkan perhatian Titan tersebut. Melihat kesempatan, Rainer langsung melompat menyerang Female Titan tersebut, tetapi justru ditangkap. Jane dan Armin mengira bahwa Rainer akan mati, tetapi Rainer justru berhasil selamat dengan memotong jari-jari tersebut dengan tenaganya yang luar biasa. Setelah itu, Rainer segera membawa Armin kabur. Female Titan tersebut berhenti bergerak sejenak, dan segera bergerak lagi. Tetapi, anehnya Female Titan tersebut mengubah arah menuju bagian tengah belakang formasi, yang merupakan posisi di mana Eren berada. Setelahnya, Female Titan tersebut bergerak dan membantai banyak anggota Survey Corps dengan cara yang mengenaskan. Formasi anggota Survey Corps terus melanjutkan ekspedisinya hingga akhirnya mencapai The Titan Forest. Di titik ini, tidak ada lagi formasi dan hanya bagian tengah formasi saja yang boleh memasuki hutan. Eren yang berada di tim Levi merasa panik, karena tidak tahu kenapa mereka memasuki hutan. Namun, tidak lama kemudian, Female Titan datang dari belakang mereka. Eren diperintahkan untuk terus kabur sambil melihat banyak anggota Survey Corps yang menjadi korban si Female Titan. Eren sangat ingin berhenti untuk membantu rekannya. Tetapi, Eren dihadapkan pada pilihan, percaya pada diri sendiri atau percaya dengan Levi dan Survey Corps. Levi menambahkan, pilihlah pilihan apapun yang tidak akan kamu sesali nantinya. Eren dan rekan setimnya terus berlari tanpa tujuan yang jelas. Hingga akhirnya, tiba-tiba si Female Titan ditembak dengan jangkar, sehingga Female Titan tersebut tidak dapat bergerak.
Ternyata, tujuan utama Erwin adalah memancing female Titan dan menangkapnya hidup-hidup. Hal ini karena Erwin curiga bahwa ada manusia yang bersembunyi untuk menghancurkan dinding. Setelah berhasil ditangkap, anggota Survey Corps berusaha mengungkap siapa manusia di dalam Titan tersebut. Di tengah kondisi mendesak, female Titan tiba-tiba berteriak dan memancing banyak Titan menyerang dirinya sendiri, sehingga membuatnya menghilang. Cerita kembali menyorot Eren yang sedang menunggu perintah selanjutnya. Tetapi, tiba-tiba muncul prajurit yang bersembunyi di balik kerudung, dan langsung membunuh satu teman Eren. Seketika, prajurit tersebut langsung berubah menjadi female Titan dan akhirnya membantai semua rekan setim Eren. Eren yang sedih, langsung berubah menjadi Titan, dan bertarung dengan female Titan. Pertempuran mereka cukup seimbang, tetapi Eren berakhir kalah dan berhasil diculik oleh female Titan. Mikasa yang melihatnya, langsung mengejar female Titan, tetapi dihentikan oleh Levi yang meminta Mikasa untuk menenangkan diri dulu. Akhirnya, kita bisa melihat Levi si prajurit terkuat beraksi. Levi juga berhasil menyelamatkan Eren, meski kaki Levi harus terluka karena melindungi Mikasa. Setelah itu, Eren pun tersadar dan mendapatkan dirinya berada di atas gerobak, kembali menuju ke kota. Di kota, Survey Corps mendapatkan banyak cemoohan dari masyarakat dan akhirnya, Erwin dipanggil ke istana untuk menyerahkan Eren kepada military police. Ekspedisi ini meninggalkan banyak luka dan korban. Tetapi yang terpenting adalah, pertanyaan siapa Titan wanita itu sebenarnya? Skin berganti ke salah satu teman Eren, yaitu Annie Leonhardt. Dia adalah ranking 4 dari angkatan ke-104. Annie memutuskan untuk bergabung dengan military police dan menjalani kesehariannya di sana. Suatu hari, dia bertemu dengan Armin yang meminta bantuan Annie untuk membantunya membawa Eren kabur dari istana. Annie menolak, tetapi Armin memaksanya hingga Annie bersedia. Annie diajak berjalan melewati jalur bawah tanah, tetapi Annie menolaknya. Alasan menolaknya pun tidak jelas, dan suasana pun langsung menjadi tegang. Annie menyadari ada hal yang aneh, yaitu tidak ada orang lain di sekitar mereka. Yang ternyata, ada banyak anggota Survey Corps yang sedang bersembunyi. Didesak oleh pertanyaan Armin, akhirnya Annie mengaku bahwa dia adalah sang female Titan. Annie langsung dibekap, tetapi Annie menggunakan pisau yang tersembunyi di cincinnya untuk berubah menjadi Titan. Female Titan muncul di tengah kota dan tujuannya adalah kabur melewati dinding. Tetapi, anggota Survey Corps yang sudah bersiap sejak awal langsung mengejar female Titan. Banyak korban warga sipil yang terlibat ketika female Titan berusaha kabur, dan membutuhkan usaha besar untuk menangkap female Titan. Eren pun harus berubah menjadi Titan dan berkat bantuan Mikasa serta anggota Survey Corps lainnya, female Titan pun berhasil ditangkap. Tetapi sayang, Annie justru menyegel dirinya ke dalam kristal keras, sehingga tidak ada informasi apapun yang dapat diperoleh dari Annie. Akhirnya, Annie pun dibawa ke dalam ruang bawah tanah tersembunyi, agar tidak diketahui siapapun. Setelah terungkapnya identitas asli female Titan, akankah ada Titan lain yang terungkap identitasnya? Dan bagaimanakah nasib umat manusia selanjutnya? Cari tahu kisah selanjutnya di video kami berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton.